Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap jaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan video kali ini adalah sukses kita tergantung pada seberapa hebat kita memerangi limitasi yang ada di diri kita masing-masing. Gengs, mari kita rangkum tentang sukses dan penopang-penopangnya. Apakah benar bahwa sukses tidaknya seseorang karena latar belakang pendidikannya? Bisa dipastikan jawabannya lebih dominan tidak daripada ya. Banyak orang yang sukses terlepas dari pendidikannya apa. Ada yang sukses karena pendidikannya tinggi, namun banyak juga yang sukses karena pendidikannya tidak tinggi. Artinya, latar belakang pendidikan dominan tidak menjamin suksesnya seseorang. Banyak di antaranya yang lulusan dari sekolah yang kurang favorit, namun toh akhirnya juga sukses menjalani kehidupannya. Walaupun ada juga lulusan favorit yang juga sukses menjalani kehidupannya. Dengan demikian, kita harus berani menyatakan bahwa sukses tidaknya seseorang itu bukan sepenuhnya karena latar belakang pendidikan. Semuanya itu tergantung apakah yang bersangkutan mau secara terus-menerus memanfaatkan kapasitas otak dan kapabilitas fisiknya. Terlepas yang bersangkutan berasal dari institusi pendidikan apa, nilainya saat sekolah berapa, latar belakang sekolahnya seperti apa. Selama yang bersangkutan terus-menerus mengeksplorasi potensi hebat yang ada di dirinya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sukses yang diinginkannya. Gengs, yang kedua, apakah sukses itu ditentukan dari usia? Tidak, kita bisa sukses di usia kapanpun. Ingat video-video kami sebelumnya. Ada yang sukses di usia tua, ada pula yang sukses di usia belia. Semuanya sekali lagi bukan tergantung usia sukses tidaknya seseorang, tapi tergantung sejauh mana yang bersangkutan mau memanfaatkan potensi hebat yang ada di dirinya sesuai dengan minatnya masing-masing. Tergantung kepada apakah seseorang mau membatasi diri ataukah tidak. Selama yang bersangkutan tidak membatasi diri, sukses tidak dikarenakan usia. Seseorang tidak sukses karena lebih banyak membatasi diri dan karenanya tidak memanfaatkan potensi hebat yang ada di dirinya. Apakah sukses dikarenakan adanya pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya saat ini? Ini juga tidak. Seseorang sukses bukan karena pengalaman dan pengetahuan yang saat ini dimiliki. Sukses tidaknya seseorang itu tergantung kepada kemauan mencari pengetahuan dan kemauan mencari pengalaman-pengalaman baru ataupun pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi seseorang sukses itu bukan karena pengetahuan saat ini banyak, pengalaman saat ini banyak, tidak. Tapi apakah yang bersangkutan mau mencari pengetahuan-pengetahuan lainnya, mau mencari pengalaman lainnya. Banyak kisah yang menceritakan bahwa seseorang sukses bukan karena pengetahuannya banyak saat memulai aktivitas, bukan karena pengalamannya banyak saat memulai aktivitas. Di titik tertentu pada saat memulai aktivitas, yang bersangkutan tidak berpengetahuan, tidak berpengalaman tentang aktivitas yang sedang ditekuninya. Gengs, ada kisah seseorang yang dulunya cumalah pemilik travel bureau, tapi mampu mendirikan perusahaan penerbangan yang terkemuka. Ceritanya pada saat beliau merintis perusahaan penerbangan ini, beliau tidak memiliki banyak network, tidak memiliki banyak pengetahuan. Buktinya pada saat beliau memulai penerbangan perdana, beliau tidak tahu harus menghubungin siapa. Beliau tidak tahu harus berinteraksi dengan siapa. Beliau juga tidak tahu jenis pesawat yang bagus untuk penerbangan tersebut itu jenisnya apa. Artinya yang bersangkutan saat mendirikan usaha penerbangan tidak banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman. Namun toh akhirnya beliau berhasil mendirikan perusahaan penerbangan yang terkemuka. Artinya ini membuktikan bahwa seseorang sukses itu bukan karena banyaknya pengetahuan pengalaman yang dimilikinya saat memulai aktivitas. Jadi bagi gengs yang saat ini pengetahuannya masih minim, pengalamannya masih minim, bisa sukses tergantung minat yang ingin dikembangkannya itu ke arah mana. Nah, baru setelah kita tahu minat yang kita inginkan ke arah mana, kita mencari pengetahuan dan pengalaman dengan menggunakan kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita yang memiliki kemampuan luar biasa. Yang berikutnya lagi, geng, apakah sukses ditentukan oleh banyaknya rupiah yang kita miliki saat ini? Tidak. Geng, ingat kenapa moda transportasi seperti Gojek, seperti Grab, seperti dulu yang pertama masuk Indonesia
mereka, Uber namanya, apakah mereka memulai bisnis karena memiliki modal yang besar? Tidak. Mereka modalnya tidak sebanyak sebagaimana pemilik bisnis transportasi publik. Mereka modalnya adalah aplikasi, namun mampu mengguncang landscape bisnis moda transportasi umum. Nah, ini menunjukkan bahwa modal itu bukanlah penentu sukses. Penentu sukses adalah kemauan kita mengeksplorasi kapasitas otak dan kapabilitas fisik yang ada di diri kita. Banyak orang yang bisa sukses diawali dengan modal yang tidak besar. Karena yang penting adalah sejauh mana kita mengeksplorasi kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita. Bukan karena modal yang kita miliki. Jadi kalau sekarang ini modal kita terbatas atau tidak ada modal sama sekali, itu bukan berarti bahwa masa depannya itu adalah madesu, masa depan suram. Asalkan tidak membatasi dirinya, maka masa depan bisa kita bina menjadi secermelang mungkin. Jadi sukses seseorang bukan karena berapa rupiah yang ada di kantongnya, tapi seberapa sering yang bersangkutan mengeksplorasi potensi hebat yang ada di dirinya. Demikian juga, apakah sukses itu ditentukan oleh tampilan fisik tampang? Kalau ada di antara kita yang masih percaya bahwa sukses itu ditentukan oleh tampilan fisik tampang, itu sangat naif, terlalu mengkerdilkan dirinya sendiri. Sukses itu bisa diraih oleh siapapun, bukan karena tampang. Jadi kalau ada di antara kita yang masih meyakini ini, maka itu adalah situasi yang sangat kebangetan. Dan berikutnya lagi, geng, sukses apakah ditentukan oleh latar belakang ekonomi, ras, suku, dan lain-lainnya? Sekali lagi jawabannya adalah tidak. Sukses itu tergantung kepada diri kita sendiri, yakni sejauh mana kita tidak terbelenggu oleh berbagai pembatasan yang ada karena kita sudah memiliki bekal yang luar biasa, yakni kapasitas otak dan kapabilitas fisik. Jadi, geng, secara keseluruhan, sukses itu semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Semuanya diserahkan pada kita. Sukses atau tidak, bekal luar biasa sudah ada di diri kita. Jadi mau nggak kita memanfaatkan potensi hebat yang sudah tertanam di diri kita? Kalau kita mau, maka sukses ada di depan kita. Tapi kalau kita membiarkan potensi hebat yang ada di diri kita masing-masing, maka sukses tidak bakalan menghampiri kita. Maka, gengs, PR-nya sebetulnya adalah sederhana, yakni sejauh mana kita tidak terbelenggu oleh berbagai pembatasan yang ada dan segera memanfaatkan potensi hebat kita sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan yang terakhir, geng, apakah sukses ditentukan oleh profesi saat ini? Tidak. Apapun profesi kita saat ini, kita bisa mencapai sukses apapun yang kita inginkan. Ingat kisah tentang John Anderson. Profesinya saat itu adalah seorang OB. Toh akhirnya bisa menjadi seorang CEO di perusahaan multinasional yang terkenal. Dan sekali lagi, geng, PR-nya adalah sebagaimana yang ada di template sebelah kanan. Sukses ataukah tidak diri kita itu sangat tergantung pada seberapa hebat memerangi berbagai limitasi atau pembatasan yang ada di diri kita. Jadi, geng, kalau kita mau sukses, maka template yang sebelah kanan ini bisa kita pakai sebagai acuan. Kita harus mulai mengidentifikasi, geng, apa saja yang membatasi diri kita saat ini. Kita identifikasi sumber-sumber limitasi yang ada di diri kita. Sumber limitasi itu kalau dicermati ada dua. Sumber limitasi itu bisa berasal dari diri sendiri, bisa juga berasal dari lingkungan. Nah, mari kita identifikasi bentuk-bentuk limitasi yang dari diri sendiri kita itu apa. Bentuk limitasi yang berasal dari diri sendiri itu bisa jadi misalkan adalah pernyataan-pernyataan negatif tentang diri kita yang itu kita yakini kebenarannya. Misalkan, saya ini pendidikannya kan tidak tinggi sebagaimana teman-teman saya, mana mungkin saya bisa sukses. Nah, ini adalah sumber limitasi yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, ini harus kita buang. Mari kita identifikasi bentuk-bentuk pembatasan yang ada di diri kita. Catat, tuliskan. Demikian juga limitasi-limitasi yang berasal dari lingkungan kita, yang kita yakini kebenarannya saat ini. Itu identifikasi. Bila kita terjebak memegang teguh berbagai limitasi yang ada tersebut, hati-hati. Itu adalah sebagai sinyal bahwa kita tidak mengeksplorasi potensi hebat kita. Selanjutnya, hancurkan. Jangan yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Apa rencana aksinya untuk menghancurkan limitasi-limitasi yang saat ini kita yakini kebenarannya? Nah, itu rencana aksinya apa? Kita akan melakukan apa supaya kita terbebas dari limitasi-limitasi tersebut? Berikutnya, kalau kita masih belum yakin, kita cari sumber inspirasi. Kalau pembatasan diri yang ada di diri kita, misalkan untuk sukses itu diperlukan modal yang besar, maka cari
cari berbagai informasi. Begitu banyak para pebisnis, begitu banyak individu-individu yang sukses ternyata tidak ditopang oleh modal besar. Begitu banyak orang bisa kuliah di luar negeri tanpa harus dibekali uang dari orang tuanya. Nah, kita cari informasi-informasi bagaimana mereka bisa kuliah di luar negeri tanpa modal. Bagaimana bisa melahirkan bisnis dengan modal yang cekak dan lain sebagainya. Cari inspirasinya. Banyak inspirasi yang ada di seputar kita. Nah, demikian juga untuk limitasi yang berasal dari lingkungan. Cari sumber inspirasi yang bisa membuat kita makin bersemangat untuk menghancurkan limitasi yang berasal dari lingkungan seputar kita. Nah, ini adalah template sederhana yang bisa membantu kita untuk terbebas dari berbagai batasan yang ada. Dan kalau kita sudah bisa terbebas dari batasan yang ada, maka potensi hebat kita bakal muncul. Kemauan kita mengeksplorasi potensi hebat kita bakal muncul. Oke geng, sekian dulu video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Jangan lupa gengs, untuk subscribe, like, komen, share. Terima kasih, sampai ketemu di seri video berikutnya.